Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan lanjutkan workshop PKG online kita. Kita sudah memasuki bagian ketiga. Sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang pengen berlangganan dan mendapatkan notifikasi, klik tanda loncengnya. Oke, kita lanjut. Pada video saya yang kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun atau menetapkan SKP yang dilakukan pada bulan Januari 2019. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara penilaiannya. Sebenarnya dalam regulasi yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 46 2011 dan PKBKN Nomor 1 Tahun 2013 bahwa urut-urutan daripada penilaian kinerja ASN atau PNS itu pertama di awal tahun adalah membuat sasaran kerja atau menyusun SKP. Nah, bagi guru PNS fungsional, langkah keduanya adalah PKG. Setelah itu, perhitungan penilaian SKP, dan yang keempatnya adalah PPK PNS, penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Nah, berhubung bahasan pertama kita itu supaya nyambung dengan bahasan yang kedua ini, maka saya melewati dulu yang namanya penilaian PKG. Karena penilaian PKG nanti akan kita bahas di mulai part keempat. Nah, kita mulai. Ini contoh yang kemarin lagi kita ambil, yaitu Ibu Sukati bergolongan 3C tanpa tugas tambahan yang ekuivalen. Nah, gimana cara menghitungnya? Kolom penilaian sasaran ini berdasarkan PKBKN nomor 1 itu seperti ini. Nah, kegiatan tugas jabatan, kemudian target itu sama aja dengan yang ada di sasarannya. Jadi kita tinggal salin atau tinggal kopas saja ke sini. Nah, kemudian realisasi. Nah, di realisasi inilah kita menghitung, dan perhitungannya juga sudah ada di regulasi PKBKN maupun di PP 46. Kita mulai. Setelah dilakukan PKG, Ibu Sukatin ini mendapatkan nilai baik. Nilai baik tentunya di dalam rekapitulasi pada video sebelumnya itu untuk 3C yaitu 20,25. Jadi kita letakkan di sini 20,25. Nah, lalu bagaimana cara menilai daripada kuantitas output? Nah, kuantitas outputnya bagaimana cara menilainya? Nah, cara menilainya kita lihat slide berikut ini. Nah, rumus penilaian kegiatan tugas jabatan. Untuk menilai penilaian capaian SKP aspek kuantitas, yaitu rumusnya adalah realisasi output per target output kali 100. Sekali lagi, penilaian capaian SKP aspek kuantitas adalah realisasi output per target output kali 100. Kita kembali ke penilaian Ibu Sukatin tadi. Nah, target Ibu Sukatin tadi untuk pembelajaran yaitu dengan nilai baik 22,25, maka kuantitas outputnya tadi rumusnya adalah realisasi per target. Realisasi per target. Nah, 20,25 per 20,25 dikali 100. Dikali 100. Maka di sini nilainya 100. Cuma nggak dicantumkan, tetap hasil PKG. Nanti kita lihat munculnya di mana 100 itu. Ini sudah nilainya 100. Oke. Nah, lalu untuk menilai aspek kualitas atau aspek mutu, rumusnya juga sama.
rumusnya juga sama, yaitu realisasi kualitas per target kualitas. Nah, ini. Nah, lalu untuk menentukan kualitas ini, di samping rumus tadi, untuk mendapatkan tadi, kalau ini kan didapatnya dari PKG, outputnya dari PKG. Nah, kalau ini akan dinilai lagi. Ada regulasi untuk menilainya, kita lihat di sini. Nah, jadi untuk menilai apakah output itu berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. Nah, seperti kita ketahui bahwa kriteria penilaian di PKG itu, kriteria penilaian di PKG itu adalah seperti ini, sama juga dengan di SKP. Nah, untuk output. Artinya, kalau kita memberi nilai antara 91 sampai 100 itu, berarti hasil kerja si guru tadi itu sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang telah ditentukan. Nah, ini sebutannya sangat baik. Kriteria dan rentang 76 sampai dengan 90 itu artinya hasil kerja si guru tadi masih memiliki 1-2 kesalahan kecil. Ingat, kesalahan kecil. Nggak ada kesalahan besar, nggak ada revisi, pelayanan sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar. Sebutannya ini baik, dan seterusnya. Oke, nah, Ibu Sukatin tadi diberi nilai 88. Karena oleh atasan langsungnya atau kepala sekolahnya itu pas dengan nilai tersebut, artinya sesuai dengan yang ada. Nah, jadi diletakkanlah nilai 88 di sini. Nah, untuk itu berarti target tadi berapa? Nah, targetnya tadi kuantitas kan ada 100. Nah, dapatnya 88. Berarti 88 per 100 kali 100 ya 88. Oke. Nah, itu untuk aspek kualitas. Sekarang kita nilai untuk aspek waktunya, realisasi aspek waktu. Nah, aspek waktu di sini 12 bulan di target. Aspek waktu di realisasi juga 12 bulan. Nah, kita jelaskan atau kita lihat dulu rumus untuk penentuan aspek waktu. Nah, yang pertama, untuk menentukan aspek waktu itu kita lihat persentase dari efisiensi waktu tersebut dengan rumus 100% kurang realisasi waktu per target waktu kali 100. Itu penentuan rumusnya. Rumusnya ada di sini. Nah, apakah untuk menentukan kita pakai yang mana? Apakah pakai yang pertama, kedua, atau ketiga? Nah, penentuannya di sini. Penentuannya di sini. Nah, saya ada buat ini rumus sederhana tentang bagaimana untuk menilai aspek waktu, untuk mengetahui aspek waktu tersebut, ya, untuk menilai aspek waktu tersebut itu dan penilaiannya nanti dengan hasil itu akan kelihatan kita menggunakan rumus yang mana di antara yang 3 tadi. Nah, ini efektivitas waktu. Saya buat rumus yang sederhana aja, sekedar untuk membantu tadi. Kita lihat. Target punya Ibu Sukatin tadi 12 bulan, realisasinya juga 12 bulan. Nah, karena kita PKG kan 12 bulan. Nah, kita lihat di sini tadi. Nah, ini persentasenya berapa? Berarti 100 dikurang 12 per 12 kali 100. Kita masukkan ke sini. Nah, ini target waktu realisasi. Nah, ini efektivitas waktu. Berarti 0. Kan 12 kali 12 itu 12 kali
12 per 12, 1 dikali 100, itu 100. Lalu dikurang 100. Nah, di sini 12, 12. 1 kali 100%, 100%. 100% kurang 100%, 0 hasilnya. Nah, lalu kalau 0 hasilnya, rumusnya di mana yang kita pakai? Nah, kalau 0 hasilnya, rumus yang kita pakai adalah rumus yang nomor 2. Karena apa? Nilai capaian SKP aspek waktu dengan tingkat efisiensi kurang dari atau sama dengan 24%, rumusnya kita pakai ini. Nah, 1,76 dikali target waktu dikurang realisasi waktu per target waktu kali 100. Kita pakai ini. Nah, berarti 1,76 dikali target waktu 12 dikurang realisasi waktu 12 per target waktu 12 kali 100. Nilainya 76. Di dalam rumus seperti ini. Nah, jadi kita memakai ini. Nah, 76. Itu dapatlah nilai capaian SKP untuk aspek waktu Ibu Sukatin adalah 76. Nah, 76. Di sini juga seperti ini tadi tidak ditulis. Oke. Ya, berikutnya kita akan melihat perhitungannya. Dari mana 272 ini? Nah, 272 ini adalah ini 100. PKG tadi kan 100. Karena target output Ibu Sukatin tadi untuk PKG itu adalah 20,25. Itu kuantitasnya per 20 realisasi 20,25 itu dikali 100 di sini isinya. Kemudian yang ini 88 udah, jadi 100 tambah 88 ini berapa? Nah, ini 76 tadi kan. Nah, ini 76. Jadi 100 tambah 88 tambah 76. Nah, sama dengan 272. Itu perhitungannya. Kenapa jadi di 272 sekali lagi? Karena PKG tadi ini nilainya 100. Dari mana dapat nilai 100? Nilai 100 tadi kan didapat dari realisasi per target kali 100. Realisasinya dapat 20,25, hasil PKG-nya targetnya 20,25. Jadi 20,25 per 20,25 dikali 100 ya 100. Oke, di sini yang 88 tadi berdasarkan tabel di sini. Nah, di kategori baik. Itu hasil kerja ada 1-2 yang masih salah. Cuma diamarkan kesalahan kecil, pelayanan sesuai sudah dengan standar yang sudah ditentukan. Dan catatan, dan ini sangat penting, bahwa kalau nilai hasil PKG itu baik, 20,25 misalnya itu baik, maka kualitas atau mutu daripada SKP yang sudah dirancang di pembelajaran itu, ini tidak boleh melebihi nilainya dari 90. Karena kalau 91 itu sudah amat baik. Padahal hasil PK-nya baik, masa kualitasnya amat baik. Nah, jadi harus linear ini. Kalau kualitasnya baik, kalau hasil PK-nya baik, maka kualitas juga nilainya juga baik. Jadi nggak boleh juga cukup. Nah, itu. Oke. Tuh, jadi hati-hati untuk di sini. Karena kesalahan-kesalahan yang sering ditemui adalah di sini. Hasil PK-nya dalam sebutan baik, itu angka kreditnya juga dalam grade baik, tetapi di sini diisi 92, 93. Nah, kalau 92, 93 itu sudah amat baik.
itu amat baik. Coba kita lihat standar ini. Nah, ini udah amat baik. Itu nanya. Jadi minimal dia berada di poin 90. Ini kita katakan 88. Nah, ini tadi kenapa jadi 12? 12 tadi kenapa jadi 76? Karena pertama kita tentukan dulu efektivitas persentase waktunya. Ini tadi. Nah, persentase efisiensi waktunya 100%, rumusnya kurang ini. Ini untuk menentukan pemakaian rumus ini. Apakah ini yang dipakai atau ini yang dipakai. Itu kalau ini enggak melaksanakan. Artinya orang enggak nyusun SKP, enggak turun dan lain sebagainya ini. Nah, yang kita cermati cuma 2 ini aja. Itu untuk rumus ini. Kalau yang kegiatan yang tidak dilakukan ini kan enggak usah. Nah, jadi ini untuk menentukannya. Kalau dia kurang dari efektivitas efisiensi, maksud saya persentase efisiensi waktunya itu kurang dari 24 atau sama dengan 24%, maka ini yang dipakai. Kalau dia lebih dari 24%, maka ini yang dipakai. Nah, karena target yang ditetapkan oleh Ibu Sukatin tadi adalah 12 bulan, realisasinya juga 12, ya, di sini, di poin ini, maka itu 100% kurang atau 12 bulan ini tadi dimasukkan ke rumus ini. Nah, ke rumus ini. Realisasi waktunya 12, target waktunya juga 12 dikali 100%. Dapat 100%. 100% dikurang 100%. 0. 0 berarti kurang dari 24%. Maka yang kita pakai rumusnya adalah ini. Nah, lalu kita masukkan di rumus ini. Nah, 1,76 dikali 12 tadi target waktunya dikurang dari waktunya juga 12 dibagi atau per target waktu 12 dikali 100, nilainya 76. Nah, nilainya 76. Maka hasil perhitungannya 100 ditambah 78 ditambah 76. Jadi 100 ditambah 88 ditambah 76, nilainya adalah 272. Oke, nah nilai capaiannya 90,63. Ini adalah nilainya dengan sebutan baik. Dari mana 90,63? 272 ini dibagi 3. Nah, 272 ini dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena target PNS guru atau fungsional itu hanya 3 karena waktu nggak masuk. Jadi output, mutu, dan waktu. Makanya dibagi 3, dapatlah ini. Nah, selanjutnya sama aja perhitungannya, ya. Yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, jadi tinggal kita menilai di sini. Sama, dapatlah nilainya 86,72. 86,72 itu hasil kumulatif rata-rata dari ini. Nah, tambah ini, tambah ini, tambah ini, lalu dibagi dengan 5. 6 ya, karena targetnya 6 ya bagi 6. Lalu ingat itu. Jadi kumulatifnya dibagi 6 karena targetnya ada 6. Nah, 86,72. Kebetulan Ibu Sukani tidak memiliki tugas tambahan. Tugas tambahan yang di luar yang ekuivalen dan non ekuivalen, maka ini kosong. Oke. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Penilaian capaian SKP golongan 4 Pak Sucipto kemarin itu. Beliau adalah golongan 4A dengan target cuma 3. Nah, lalu perhitungannya. Nah, kalau di sini perhitungannya sama aja. Sama perhitungannya. Nah, yang saya mau jelaskan adalah perhitungan di sini. Di
tugas tambahan dan kreativitas. Itu. Nah, di dalam SKP yang disebut dengan tugas tambahan itu berbeda dengan tugas tambahan yang ada di lampiran 1 Permen PAN-RB. Itu berbeda. Karena kalau tugas tambahan yang ada di Permen PAN-RB itu terbagi dua, yaitu tugas tambahan yang ekuivalen, yaitu yang mengurangi kewajiban mengajar guru, dan ada tugas tambahan yang non-ekuivalen, yang tidak mengurangi tugas mengajar guru per minggu. Nah, yang ekuivalen itu seperti wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, itu yang ekuivalen. Dan itu yang ekuivalen itu tugas mengajar yang per minggu cuma 50% dari guru secara umum. Berarti 12 jam per minggu. Tetapi dia wajib di PKG oleh atasan langsungnya. Kalau tugas yang non-ekuivalen itu seperti wali kelas itu. Nah, seperti pembimbing, kalau guru ada magang dan lain sebagainya, itu tidak di PKG, tapi langsung diberi angka kredit. Itu angka kreditnya adalah persentase dari nilai PKG guru yang bersangkutan berdasarkan golongannya. Tuh. Nah, tetapi tugas tambahan yang ada di SKP ini adalah tugas tambahan yang berbeda dengan di situ tadi. Nah, dengan regulasi nih. Nah, tugas tambahan tadi dengan regulasi, kalau tugas tambahannya itu selama 1 tahun itu ada 1 sampai 3, maka nilainya 1. Kalau tugas tambahannya di dalam setahun itu ada 4 sampai 6, 4, 5, 6, nilainya 2. Kalau ini tadi 1, 2, 3, nilainya 1. Kalau lebih dari 7, maka nilainya 3. Nah, jadi nilai maksimalnya sampai 3 aja tugas tambahan di dalam SKP itu. Nah, dan tugas tambahan ini tidak muncul di penentuan sasaran, nggak muncul. Dia muncul di capaian nantinya, di bagian ketiga. Ini kan nggak muncul di sini. Ini hanya ada 2, yaitu unsur utama sama unsur penunjang. Kalau di capaian, itu masuk unsur utama, unsur penunjang, kemudian tugas tambahan. Nah, itu tugas tambahan itu, dan kreativitas. Jadi ada tugas tambahan, ada kreativitas. Ini tugas tambahan tadi. Nah, kita lihat. Oke. Nah, sekarang Pak Sucipto tadi ada tugas tambahan, ada 3. Operator Dapodik, panitia PDDB, kemudian panitia ujian sekolah. Nah, ketiga tugas tambahan ini di lampiran 1 Permen PAN-RB itu tidak ada di tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah, itu nggak ada. Maka di-cover oleh SKP. Kalau ini 3, berarti nilainya 1. Final, nggak ada hitungannya. Nah, jadi langsung 1 misalnya ini nggak ada. Nah, 1 aja misalnya operator tetap 1. Kalau 2 tetap 1. 3 tetap 1. Kalau dia 4, 2. Nah, langsung 1. Ini menambah. Ini tadi nilainya punya Pak Cipto adalah 86,89 itu. Nah, kumulatif dari 3 ini dibagi 3 dapat ini. Nah, ini langsung menambah 1. Jadi 87,89. Oke. Kita lanjut ke tugas tambahan. Jadi guru yang memiliki tugas tambahan yang ekuivalen dalam hal ini kemarin kita jelaskan, yaitu Ibu Endang yang menjadi kepala perpustakaan. Nah, perhitungannya sama aja seperti tadi. Nah, itu tugas tambahannya 1. Nah, berarti tetap 1. Itu punya Pak Cipto tadi 3, ya 1. Punya Ibu Endang ini 1. Nah, ini tambah di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, perhitungan capaian punya tata usaha. Ini karena tidak
ada angka kredit, jadi penilaiannya langsung. Penilaiannya sama seperti tadi. Juga termasuk tugas tambahan, mereka juga dapat. Nah, tetapi kebetulan Pak Margianta ini tidak ada tugas tambahan di tahun 2019, maka langsung seperti ini. Nah, ini tetap dibagi 3, di 3 ini hasilnya. Nah, itu kita lihat. Jadi 100 tambah 85 tambah 76. Jadi ini 100 tambah 85 tambah 7 tambah 285. Kenapa jadi dapat 95? 285 ini dibagi 3 dan seterusnya. Ini dijumlahkan karena ini ada 13 item, pembagiannya juga 13 kumulatif lalu dibagi 13. Dapat 87,90. Kebetulan tidak memiliki tugas tambahan, jadi langsung nilai capaian SKP-nya 87,90 dengan sebutan baik. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk bagaimana menghitung capaian SKP. Dan untuk bagian keempat atau part 4 kita akan membahas bagaimana membuat PKPNS. Itu jadi tentang PKG kita yang bagian terakhir, karena itu PKG agak banyak bahasannya. Jadi ini supaya nyambung, kita bahas itu dulu. Jadi di bagian 3 kita akan bahas tentang PPKPNS. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau, keren ini sifatnya workshop, bagi Bapak Ibu yang mau file tentang ini, silahkan aja beri komen. Nanti kan saya beri link Google Drive saya untuk di-download. Silahkan aja untuk di-download bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jadi kiranya cukup sekian pertemuan kita di sesi ketiga atau di part 3 ini. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan teruslah untuk